Ini bab yang kedua setelah bab logika. Jadi yang bab pertama tentang logika, bab yang kedua kita bicara tentang himpunan. Ini kita masih menggunakan slide-nya Mbak Nelly ini. Ya apa ya, mohon izin Mbak Nelly. Apa namanya? Anda pernah belajar ini saya kira di SMP atau SMA, jadi ini tinggal mengulang aja, nggak berat, nggak sulit gitu ya. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek gitu ya, yang berbeda. Ya boleh sama sih, tapi kalau sama nanti namanya multiset atau multi himpunan. Itu kalau multiset, artinya di dalam himpunan boleh ada yang sama. Boleh ada A 2 kali, B-nya sekali, oh C-nya mungkin 3 kali, itu boleh. Ya, itu kalau himpunan. Kalau multiset, tapi kalau himpunan biasa saja itu ya kalau ada yang dua sini ditulis sekali aja. Kalau ada A itu double ya sudah cukup diwakili satu aja lah. B 1, C 1, D 1 gitu. Itu kalau himpunan biasa. Ini himpunan biasa, yang ini multiset atau multi himpunan. Itu ya. Nah, objek dalam himpunan itu bisa disebut sebagai elemen, bisa unsur atau anggota, terserah. Nah, ini masalah selera, pakai yang mana aja. Nah, mohon maaf, ini masih pakai contohnya Mbak Nelly, jadi HIMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika ini ya. Kalau Anda apa namanya di elektronika? HMTE. Oh, HMTE ya. Oke, kita gantilah. HMTE adalah contoh sebuah himpunan itu ya. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa-mahasiswa teknik elektro, kira-kira gitu. Itu salah satu himpunan. Nah, kemudian ada beberapa macam cara penyajian himpunan, yaitu enumerasi. Enumerasi ini dia dinyatakan dengan cara mendaftar secara rinci elemen-elemennya. Ditulis semua pokoknya. Nah, contohnya ini. Himpunan 4 bilangan asli pertama, ya ditulis semua. 1, 2, 3, 4, sebutkan semua. Himpunan 5 bilangan genap pertama, ya berarti 4, 6, 8, 10, oh kurang ini. Ada 2 harusnya ya, 5. Nah ini yang harusnya ya. 2, 4, 6, 8, 10. Terus himpunan C isinya kucing, A, Amir, 10, Paku. Pak, boleh emang kayak gini Pak? Boleh-boleh aja kan? Jadi himpunan itu ya selama dia tidak dinyatakan secara khusus, anggotanya campur-campur benda-benda itu ya nggak masalah. Ini masih himpunan juga. Ini juga himpunan yang berisi elemen dan himpunan lain juga. Jadi himpunan berisi himpunan itu boleh. Jadi ada himpunan R, isinya adalah himpunan lagi yang berisi ABC. Dan himpunan lain yang berisi AC, dan ada anggota A, ada anggota B. Nah, gitu. Itu boleh. Atau ada ini juga, himpunan yang berisi anggota, yang berisi himpunan lain berisi anggota, yang berisi himpunan yang berisi himpunan anggota. Itu juga boleh. Oh, saya ruwet ya. Ya, karena artinya itu tetap masih boleh. Ada himpunan macam itu, ada. Ini apa ini? Ini berarti himpunan yang isinya himpunan kosong gitu. Nah, kalau ini aja namanya himpunan kosong. Notasinya biasanya gini. Nah, ini himpunan kosong. 0 dicoret gitu ya. Atau ada kurung-kurung awal tapi nggak ada apa-apanya, itu himpunan kosong. Kalau ini berarti yang K ini himpunan yang berisi himpunan kosong, itu berarti bacanya gitu ya. Itu ininya itu enumerasi, disebutkan isinya. Yang kedua disebutkan keanggotaannya. Contohnya ini. X anggota A, X bukan anggota A gitu. Jadi disebutnya satu persatu gini. Kalau notasi seperti ini namanya elemen atau anggota. Kalau E dicoret berarti bukan anggota. Gitu ya. Jadi kalau ada A-nya itu 1, 2, 3, 4, itu berarti 3 itu anggota A. Gitu ya. Nah, di sini saya tanya, kenapa C itu bukan anggota R, Cah? Kenapa? Kalian tahu? Masih ada yang gabung dengan saya? Oh, masih ada. Saya kira semua keluar. Kalau kayak saya bukan anggota R karena saya ada di himpunan lain Pak, di dalam himpunan R itu Pak. Oke, betul sekali Mas. Jadi Pak, kan C ada di sini Pak. Iya, tapi C itu bukan langsung di dalam R. C itu masih di dalam kulit lagi gitu ya. C masih di dalam himpunan lagi. Gitu ya. Jadi misalkan gini, sederhananya Anda bikin makanan lah ya. Makanan apa ya yang makanan apa ya? Sing gampang. Kacang atom. Nah, kacang atom.
Kacang atom kan isinya kacang atom tuh, Cah, ini, Cah. Kacang atom di dalamnya ada kacang tuh, ya enggak? Nah, ini apakah kacang ini anggota himpunan kacang atom atau bukan? Itu seperti itu pertanyaannya. Jadi dia sebenarnya masih di dalam kulitnya. Jadi yang namanya kacang atom ya, yang anggotanya kacang atom kesatuan dong. Kesatuan ada kacang di dalamnya dan ada kulit tepungnya di luarnya yang putih itu gitu. Kalau ada kacangnya di dalam ini ya itu bukan anggota kacang atom. Gitu kira-kira gitu. Ilustrasi sederhananya gitu. Nah, berarti C itu bukan anggota dari himpunan R. C itu anggota himpunan yang ini. Himpunan di dalam himpunan R. Paham enggak Anda? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, siap. Langsung ke contoh lain. Sudah paham kayak tadi ini. Adalah simbol baku. Jadi ada himpunan-himpunan yang sudah punya simbol yang sudah baku. Contohnya himpunan bilangan positif, wes pakai P. Ini Indonesia sih sebenarnya. Luar negeri ya enggak P ya. Nah, N lah, kalau N ini lebih baku, natural number. Jadi ini adalah himpunan bilangan asli atau bilangan alam. Mulainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Z ini juga baku internasional ini internasional. Kalau P ini enggak internasional. Karena kalau positif juga ada ya, sorry. Bahasa Inggrisnya positif ya. Positive gitu ya. Mungkin baku sih, tapi saya jarang ketemu ini P, saya jarang. Yang jelas-jelas sering dipakai itu ini. N natural number, Z bilangan bulat. Itu yang semua bilangan positif dan negatif, tapi bulat saja, nggak ada koma ya, nggak ada 1, sekian itu nggak ada. 0, sekian nggak masuk. Q itu rasional, dia bisa dinyatakan sebagai pecahan A per B gitu ya. Dengan A dan B-nya adalah elemen bilangan bulat. B-nya tidak boleh sama dengan 0, itu rasional. Pecahan, Anda mungkin sering bilangnya pecahan gitu ya. R itu himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Nah, ini adalah notasi yang sudah baku secara internasional. Diterima secara, jadi dalam buku-buku nanti kalau Anda belajar buku matematika, mungkin buku fisika, buku teknik dan sebagainya, ini sering sudah jamak ditemui dan menotasikan bilangan himpunan bilangan tertentu. Itu maksudnya. Terus ini semesta biasanya disimbolkan dengan U, artinya universal gitu ya. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, itu biasanya dalam kurung kurawal, terus ada ini, ada tanda ini dibaca dengan syarat keanggotaan gitu ya. Tapi kalau orangnya males baca kepanjangan, kadang cuma dibaca di mana gitu ya. Kayak Ayu Ting Ting. Di mana. Jadi X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Gitu ya. Jadi contohnya ini. A misalkan A adalah himpunan-himpunan yang berisi X. Di mana X? Nah, saya ikut pakai di mana enggak apa ya. Di mana X-nya adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Itu berarti dia selain bisa dinyatakan dengan seperti ini, dia juga bisa dinyatakan seperti ini. X di mana X-nya elemen positif, elemen himpunan bilangan positif, dan X-nya lebih kecil dari 5. Berarti A-nya itu apa aja? A-nya adalah ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. So, M apa sih? M adalah himpunan yang berisi XX, di mana X-nya adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Itu cara menulis dalam notasi pembentuk himpunan. Ya, jadi ada ini ya, biasanya tandanya ada dalam kurung kurawal, X atau huruf lain, terus ada garis tegak itu dibaca syarat keanggotaan atau bisa di mana tadi itu ya. Diagram Venn juga bisa, tapi ini terbatas karena apa? Semakin banyak himpunannya, nggak mungkin kita menggambar diagram Venn yang sangat besar itu ya. Misalkan himpunan bilangan bulat 1000 bilangan bulat pertama, repot. Anda harus nulis bilangan 1 sampai 1000 di dalam bulatan-bulatan itu kan repot. Maka ini paling-paling digunakan untuk himpunan-himpunan yang kecil kayak gini. 4 isinya 4, 10 itu ya, 8 dan sebagainya. Bilangan yang sangat besar jumlahnya jarang. Namanya diagram Venn. Nah, itu tadi cara-cara menyatakan himpunan. Berikutnya adalah kita sampai jam 3 apa ya? Saya haus, sama spasi enggak ya? Ini kardinalitas. Apa sih Pak kardinalitas itu? Dia adalah jumlah elemen.
Jadi itu ya. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam himpunan A. Jadi notasinya bisa kadang-kadang NA gitu. Jadi N dalam kurung A, atau kalau ini T berarti kadang bisa dinotasikan N T besar gitu sama dengan 5. Gitu ya. Atau di sini misalkan NB besar sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Himpunan tuh seringnya pakai notasi huruf kapital ya. Ini huruf kapital, bukan huruf besar ya. Kalau besar kan ini kecil Pak, nah, ini besar ya. Dan kalau besar ambigu. Kapital, ini kapital. Nah ini atau kadang dituliskan dengan kayak nilai mutlak. Jadi simbol-simbol itu kadang-kadang dia punya makna sendiri-sendiri ya. Di dalam beberapa pembahasan dia punya makna sendiri. Kalau simbol ini tadi yang diapit adalah himpunan, dia bermakna kardinalitas ini, jumlah elemen. Kalau yang diapit itu adalah suatu matriks gitu ya, matriks itu, maka ini berarti determinan. Kalau yang diapit itu adalah suatu bilangan, maka dia berarti apa sih? Garis tegak ini, ada yang tahu? Mutlak. Oke. Nilai mutlak gitu ya. Sip. Itu ya, tapi kalau ini yang diisi di dalamnya yang diapit adalah himpunan, dia artinya adalah banyaknya elemen. Contohnya ini, berarti banyaknya elemen di B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Itu ya. Itu kardinalitas. Kemudian ini, himpunan kosong itu kardinalitasnya ya 0. Gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak punya elemen di dalamnya. Notasinya ini. Tadi sudah saya kasih tahu ya, 0 dicoret, O dicoret, atau kurung kurawal nggak ada isi, itu himpunan kosong. Contohnya apa? Ini kalau E adalah himpunan bilangan, E adalah himpunan yang berisi XX, di mana X-nya lebih kecil dari X lah. Apakah Anda bisa menyebutkan bilangan yang lebih kecil dari dirinya sendiri? Tidak. Tidak ada ya. Ya ada, masih semangat lah, bersyukur sekali saya. Masih semangat. Berarti ini banyaknya anggota di dalam E adalah 0. Jadi dia kosong, ya, bulan kosong. Orang Indonesia yang pernah ke bulan, nah ini kayaknya sih 0. Kalau salah mohon saya direvisi, koreksi. Kayaknya sih 0 sampai hari ini ya. Kecuali mungkin ada yang pakai ajian tertentu itu bisa terbang. Saya nggak tahu. Nah ini akar persamaan kuadrat dari ini, lah ini juga nggak ada. S kuadrat plus 1 sama dengan kosong, ini nggak ada akarnya kan, nggak punya solusi. Itu adalah himpunan kosong. Nah ini kemudian kita, ini yang mudah-mudah saja, yang sifat-sifat kita bahas besok. Jadi ini definisi-definisi yang umum dulu. Berikutnya adalah himpunan bagian. Bahasa Inggrisnya subset gitu ya. Set himpunan, sub bagian. Jadi ini himpunan bagian ya. Jadi dia dikatakan himpunan bagian kalau dia berada di dalam himpunan lain. Contohnya ini ya. A itu dikatakan himpunan bagian dari B. Bisa. Kenapa? Karena himpunan A berada di dalam himpunan B. Berarti setiap elemen A juga elemen di dalam B. Kalau mau dinyatakan nanti gini, jika X elemen dari A, maka X juga elemen dari B. Nah ini kalau secara matematika gini, itu bermakna A subsetnya B. Pak, kok ada sama dengan Pak? Kok nggak tegas? Kok nggak A subset B gitu aja? Nah, memang ini dalam kesepakatan dalam matematika, subset itu dikasih ini ya, kecuali kalau sejak awal dikatakan subset tegas, proper subset gitu ya, benar-benar bagian, itu dia pakai yang atas. Tapi kalau secara umum defaultnya itu malah pakai yang bawah ini atau pakai yang ini ya. Kenapa? Karena setiap himpunan itu bagian dari dirinya sendiri. Anda adalah bagian dari diri Anda, betul nggak? Betul Pak. Betul ya. Nah itu, jadi kalau kita mau mengatakan ini boleh, A itu subsetnya A sendiri, boleh gitu, nggak apa-apa. A itu himpunan bagian dari A sendiri, itu nggak apa-apa, itu boleh. Nah itu, jadi makanya defaultnya itu notasi himpunan bagian itu pakai ini ya, pakai sama dengan di bawah, karena ada kemungkinan
dia bagian dari dirinya sendiri. Itu. Kecuali yang sejak awal sudah keterangan tegas dia sebagian tok, enggak semuanya. Tapi jarang malah. Jarang yang pakai ini malah. Seringnya malah pakai yang ini. Itu ya. Nah itu kebalikannya subset adalah superset. Nah, superset ini ya. Berarti ini di atasnya. Berarti B dikatakan superset dari A ketika apa? Ketika B memuat A ini ya. Ketika di dalam B itu ada A, maka B-nya dikatakan sebagai superset. Bisa? Ini ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, oke. Contohnya ini kalau contoh secara bilangan, maka 1, 2, 3 itu subsetnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 subsetnya dirinya sendiri, oke. Bilangan asli itu subsetnya bilangan bulat subsetnya bilangan real subsetnya bilangan kompleks, gitu ya. Oke, ini nanti bisa Anda pelajari sendirilah ya. Kemudian ada suatu teorema. Nah, ini sifat yang telah dibuktikan, gitu ya. Apa itu? Sifat-sifat itu tadi yang sudah saya sampaikan pertama tadi ini. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan A. Jadi kalau kita punya himpunan apapun itu, maka himpunan bagiannya itu termasuk himpunan kosong. Logikanya gimana sih, Pak? Logikanya gini. Logikanya kita punya himpunan uang. Nah, ini ya, himpunan duit uang. Isinya mungkin ada yang kertas, ribuan, ada yang logam, gitu ya. 500-an, ada yang 100 ribuan, gitu ya. 100 ribuan, ada yang 10.000, ada yang 50.000, gitu ya. Misalkan, silahkan ambil sebagian dari uang ini. Nah, ambil sebagian dari uang ini. Nah, ada orang yang ambil mungkin 50.000 saja. Berarti itu juga himpunan bagian. Di 50.000 juga subset dari uang, gitu ya, himpunan 50.000. Terus ada yang mungkin mengambil 50.000, terus ambil yang 100 ribuan juga, karena dia butuh uang banyak, itu ya, dan sebagainya. Ada ambil 20-an ribu juga. Ini juga himpunan bagian dari uang yang kita miliki di sini. Nah, terus ada yang orangnya sangat baik hati dan tidak sombong ya. Jadi dia disuruh mengambil, saya nggak ngambil apa-apalah gitu. Saya ngambil kosong aja gitu. Nah, saya ngambil kosong aja. Berarti kekosongan yang dia ambil itu juga bagian dari himpunan uang itu. Jadi itu apa ilustrasinya gitu. Jadi bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan apapun. Bisa. Terus ada sifat transitif namanya. Kalau A itu subsetnya B dan B subsetnya C, maka A subsetnya C. Oke, ini secara logika mudah diterima. Jadi kalau A itu ada di dalam B, A ada di dalam B, dan B itu ada di dalam C, ya pasti A itu di dalam C. 3 sifat ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Elektro ini mantap ya. Ini kayak motor apa Honda ya. Semakin lama, makin panas, makin kenceng ngomongnya ya. Jadi menjelang akhir-akhir makin kenceng. Oke, sebentar. Saya sampai mana enaknya ya. Sampainya aja deh. Nanti yang ini kita bahas pekan depan ya. Terakhir aja ini. Terakhir yaitu improper set. Improper set adalah tadi ya, himpunan bagian tak sebenarnya yang saya sampaikan tadi, bahwa himpunan kosong dan dirinya sendiri itu memang bagian dari A, tapi himpunan bagian yang tak sebenarnya itu. Makanya notasinya ini tadi. Notasinya adalah ini. Itu disebut improper. Improper itu tak sebenarnya, tidak sejati. Tadi ya, karena tadi seolah-olah ngambil kekosongan gitu, tapi memang dia bagiannya, tapi kosong gitu. Atau memang dia dirinya sendiri. Jadi suruh ngambil uang, tak ambil semua, kan tak suruh ngambil sebagian saja. Iya kan, semua itu juga sebagian dari semuanya gitu ya. Nah, itu yang kemaruk, yang apa namanya, yang dia memanfaatkan keadaan gitu. Suruh ngambil sebagian, diambil semuanya. Memang nggak salah, secara matematika nggak salah, karena memang semua itu juga bagian dari dirinya sendiri. Nah, itu improper subset namanya. Kalau nanti bagian yang benar-benar bagian gitu ya, ketika A berbeda dengan B itu disebut proper subset. Tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit tadi ya.
Proper subset itu kalau tidak memungkinkan sama dengan. Jadi kalau ada himpunannya adalah 1, 2, 3 ini misalkan, maka himpunan 1 atau himpunan 2, 3 ini proper subset. Ini subset sejati, himpunan bagian sejati. Sesungguhnya gitu. Itu ya. Sudah paham sampai sini?